Terus beliau cerita banyak tentang kewalian. Sampai dalam cerita kewalian itu unik. Dan terus kayak jadi wali itu gampang sekali. Ya di antaranya itu wali itu mau modal rasido. Sab'atun yuzilluhum wa fi dhillihi wa maladhilla illa dhilluh. Itu di antaranya itu wa rajulun da'athu imra'atun datu jamalin wa mansibin faqala inni akhafu. Mau modal gak sido. Wis dijak wong ayu menarik muni ra gelem. Modal ra gelem iku wis iso dadi wali. Iku yuzilluhum wa fi dhillihi wa maladhilla. Ya. Nah, masalah kita ora digelemi lah itu masalah. Itu sangat. Jadi gampang sekali dalam kitab Al-Minanul Kubra. Dan kalau baca itu enak. Misalnya gini, tentu masa lalu kita yang buruk itu tidak diceritakan orang lain. Dan itu kadang karena gengsi. Tapi kalau melihat hadisnya Nabi itu gampang sekali. Kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Umatku semua itu dimaafkan. Kecuali yang memperlihatkan salahnya dosanya. Jadi nggak boleh kalau sampean sekolah nggak naik kelas cerita anaknya. Kalau saat dulu nggak naik kelas, kalau punya utang koperasi nggak pernah bayar, nggak boleh. Cerita seperti itu boleh. Kalau ditanya, bapak dulu pinter nggak? Oh pinter sekali. Harus bilang gitu, pinter sekali. Pernah ranking sekali, sudah nggak apa-apa itu. Meskipun dengan makna yang lughawi ya. Saya dulu eskal. Kan nyun sewu saya ini sering diparani orang yang mau tobat. Tercerita gue saya dulu sering main perempuan, sering mabuk. Tapi sekarang saya mau tobat gini-gini. Karena ini orang awam, tak terima. Tapi saya bilang gini, kamu jangan cerita ke anak kamu. Terus dia cerita, tapi kan saya harus jujur. Karena ilmunya dia baru terlalu jujur itu penting. Gitu. Terus pokoknya menurut kula ora oleh cerita. Pokoknya ora oleh cerita. Ya guys, oke nurut. Setelah itu saya nyari-nyari sarah. Termasuk kitab itu. Kok bisa orang yang tidak mujahirin, orang yang menutupi salahnya malah dimaafkan, yang cerita jujur pernah salah malah tidak. Sangat bener. Misalnya seorang bapak cerita, "Cung aku dhisik nak pacaran tak ambung." Misalnya, anaknya mesti suatu saat kan dia puber. Mesti nak ngambung niru bapak. Nah, kalau yang cerita itu ribuan atau jutaan. Cung aku zaman yang pondok itu rezekiku kombodoni. Kan terus jadi syariatun muttaba'ah. Apalagi yang cerita ini ternyata jadi kiai, ternyata gitu ya tetap jadi kiai. Jadi kalau pura-pura soleh di rumah pura-pura soleh, seakan-akan di pondok tidak pernah kodok, tidak pernah setor meluntir, tidak pernah apa kan? Katanya, lalu lucunya, oke itu alasan. Alasannya Imam Ghazali itu paling masuk akal. Ini saya cerita, illa aliman barokahnya baca Imam Ghazali. Fa inna Allaha ta'ala yakrahu zuhurul ma'asi. Wa min asbabi zuhur adalah al-mujaharah. Karena Allah itu enggak suka maksiat itu begitu kelihatan. Dan awal dari kelihatannya maksiat adalah semua orang cerita. Akhirnya maksiat dianggap biasa saja. Jadi kalau semua orang cerita zaman mondok nakal itu akhirnya semua orang yang nakal. Oh itu niru kiai ini, karena ini niru kiai. Kan repot. Tapi kalau semua kiai sok suci atau suci betul, dan semoga ya suci betul, kan yang mau maksiat ini nggak punya alasan karena masternya tidak pernah maksiat. Meskipun sebagian yang sultan nggak pernah konangan, nggak tahu pokoknya yang penting seperti itu. Itu hebatnya konsepnya. Saya dulu ya eskal loh. Kok? Ya tadi kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Saya dulu eskal. Tapi setelah baca Ihya kata Imam Ghazali, karena Allah itu enggak suka zuhurul ma'asi. Allah enggak suka kalau maksiat terlalu muncul. Dan termasuk sebabnya muncul adalah setiap orang jujur menceritakan masa lalunya. Sebab itu kita sebagai orang Islam yang entahlah istilahnya apa. Kalau istilahnya Mas Nadib Islam Nusantara atau moderat macam-macam lah. Saya termasuk orang yang sebetulnya ingin enggak setuju, bukan karena menentang. Nanti ngapalkan firqahnya kebanyakan. 72 aja ngapalkan banyak ditambahi Islam Nusantara, Islam moderat, Islam garis apa lagi itu? Oh garis lurus. Ada yang lagi lucu. Ya macam. Tapi setelah baca banyak, itu akhirnya menjadi tahu. Karena apa ya? Fitrah salimah kita. Misalnya gini, ada cerita di kitab-kitab. Nabi Musa pernah istisqa enggak mandi. Kan enggak terima, dia seorang nabi kok istisqa enggak mandi. Saya ini kali muka ya Allah, kenapa doa saya enggak mandi? Terus kata Allah, inna fihim namaman, di antara yang berdoa sama kamu yang istighosa kubro itu ada yang namaman, tukang adu-adu. Nabi Musa ngajarin Tuhan, ya Allah kan gampang, kasih tahu dia siapa tak usir supaya enggak ikut istighosa, kan selesai. Terus dari pangeran lucu.
Saya ini Tuhan. Anha anin namimah. Saya ini Tuhan yang mengharamkan namimah. Maka saya tidak akan namam. Anha anin namimah wa akunu namaman. Saya ini mengharamkan hadu-hadu kok terus. Dudono sing kan ya sudah Gusti kalau gitu. Lalu solusinya gimana ini? Nanti solusinya gimana Tuhan? Ya sudah kamu nyari hamba saya yang namanya ini. Cari sama Nabi Musa. Ketemu orang namanya hitam. Makanya saya sama Mas Nadim itu sungkan karena di antara wali itu ada yang hitam. Hitam terus nggak apa-apa ini biar impas, biar saya sampean bisa jadi wali karena madlum. Itu ketemu. Setelah ketemu sama-sama nur. Anta bareh, ya saya bareh. Terus anta Musa, ya saya Musa. Kenapa kamu tahu? Dikasih tahu Allah. Ini karena sama satu nabi, satu wali. Terus saya ini mau istisqa enggak mandi, tapi sama Allah disuruh minta doa sama kamu. Itu doanya tuh ngawur sekali, bukan sekedar ngawur sekali. Ya Allah, apa engkau sudah tidak punya stok air sehingga tidak ada hujan gitu. Apa angin-angin sudah tidak nurut sama jenengan sehingga tidak bisa menghalau awan untuk menurunkan hujan. Faka ada Musa ayab tisawi itu di semua kitab. Musa hampir saja jotos, dianggap doa yang enggak sopan. Tapi kata Allah, la tadribhu ya Musa fa innahu adhakani fil yaumi salasa marrat. Dia bisa bikin senyum saya sampai 3 kali. Lu soal mereka maksiatuhum la tadurruka. Maksiat mereka itu enggak ngefek ke engkau kok jenengan pertimbangkan. Maksiatuhum la tadurruka. Akhirnya langsung hujan. Jadi kadang doa itu ada yang ngawur. Maksiatuhum, makanya saya itu kadang berani berdoa Indonesia aman. Secara fikih ya kadang kok nak gak ono apa-apa sing maksiat meneh. Kadang yo mikir. Ya nak sing taat meneh, tapi kok nak ono apa-apa sing maksiat ya maksiat. Saya pernah ketika Jogja sering gempa itu pernah mau berdoa. Ya Allah semoga bebas dari gempa, tapi terus saya mikir. Memang kalau nggak ada gempa ya yang sholat aman, tapi yang maksiat juga daripada menggurui Allah sudahlah, nggak berani berdoa aja sudah Gusti ini dunia ini jangan pun terserah jenengan. Tapi saya sebagai orang Muslim sing apian kan ya kepengin arham linnas. Boleh dalil lu kangelan, tapi gara-gara baca barek tadi maksiatuhum la tadurruka. Maksiat mereka itu tidak bahaya bagi kita. Pun Gusti ra usah kakean pertimbangan pun udan mawon. Udan langsung. Lagi-lagi karena baca.